Jadi materinya hanya sampai 5 kali pertemuan. Nah, biasanya sebelum uh, masuk ke materi ini, ada sharing dulu, karena targetnya kenapa diadakan kursus ini untuk mahasiswa nanti, hasil apa, uh, tugas akhir dari mahasiswa itu menggunakan referensi yang terpercaya dan bereputasi. Jadi targetnya mahasiswa pasca nanti menggunakan referensi yang terpercaya dan bereputasi, karena untuk S2 saat ini diwajibkan untuk publikasi. Kalau S3 kan publikasi internasional, kalau S2 diwajibkan untuk publikasi. Yang setahu saya terakhir itu wajib publikasi. Makanya sekarang banyak jurnal, di tiap prodi ada jurnal masing-masing. Sekarang sebelum masuk ke materi ini, sering dulu biasanya dapat ke referensi dari mana? Untuk jurnal dulu, jurnal atau saya dapat di mana, artikel biasa? Oh, mulai Mika? Ada Mika Asrul? Bu. Oh iya, lanjut Pak Asrul. Oh iya, Bu. Tapi biasanya dapat dari mana, Ki? Kalau misalnya download artikel dari mana? Google Scholar. Google Scholar. Iya. Ini sudah ada semua proposalnya, tapi sudah jadi proposalnya atau lagi baru mau menyusun? Baru mau menyusun, Pak. Baru. Sudah ada judul semua. Sudah ada judul. Oke, kita sharing dulu. Kalau untuk download artikel nasional, ini jurusan apa? Tapi jurusan apa ini? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika, Pak. Pendidikan matematika. Matematika. Ini ada dua yang saya rekomendasikan untuk mendownload artikel nasional.
Pertama itu portal Garuda, kita tunggu dulu buka, atau garuda-ristek.brin.go.id. Kemudian ada Moraref. Nah, Moraref ini kebanyakan jurnal-jurnal Moraref ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama bidang pendidikan, dan kebanyakan berisi studi-studi tentang Islam, pendidikan Islam. Kemudian, lagi bermasalah. Kemudian ada Garuda Ristek Dikti atau portal Garuda. Ini portal yang mengindeks jurnal seluruh Indonesia. Jadi ini yang dibikin oleh Kemendikbud, ini garuda-kemendikbud.go.id alamatnya. Ini mengindeks seluruh jurnal yang ada di Indonesia. Jadi sumbernya sudah jelas, ini difilter oleh Kemendikbud. Jadi misalnya targetnya tadi kan ini terpercaya, jadi sudah jelas kalau kita downloadnya dari sini sudah terpercaya, antara kedua ini sudah terpercaya karena lembaga Kemendikbud sendiri yang memfilternya. Nah, cara penggunaannya tinggal masukkan keyword dari tema penelitiannya atau tema research-nya nanti apa, nanti akan muncul di sini. Dan biasanya karena sekarang kita diatur untuk menggunakan referensi terbaru, jangan lupa gunakan filternya. Misalnya 5 tahun terakhir mau dipakai, tinggal difilter saja di sini. Karena kita sekarang disyaratkan menggunakan referensi yang terbaru. Jadi untuk jurnal-jurnal nasional yang terpublikasi di Indonesia, silakan cari di garuda-ristek.brin.go.id. Ini saya terima di ini. Ini punya Kemenak, jadi nanti bisa dicari salah satunya. Kalau jurnal internasional biasa di mana? Kalau saya Pak biasanya di Mendeley. Oh, langsung di Mendeley. Bisa Iya. juga lewat Mendeley. Nah, berikutnya kita untuk akses jurnal internasional bisa cari di Science Direct atau GISTOM. Kenapa dua ini yang saya rekomendasikan? Pertama karena di Indonesia pengindeks yang diakui itu pengindeksasi adalah Scopus. Jadi misalnya untuk kenaikan pangkatnya dosen atau kelulusan S3 itu diwajibkan untuk publikasi di Scopus. Jurnal internasional bereputasinya terindeks di Scopus. Walaupun ada pengindeks lain kayak ini Pak, Web of Science juga pengindeks bagus. Cuman karena yang dia diatur di kita di Indonesia itu pakainya Scopus, makanya saya rekomendasikan Science Direct dan GISTOR Home. GISTOR. GStore ini, kenapa saya rekomendasikan juga, ini biasanya berisi artikel-artikel lama. Jadi kalau misalnya mau cari artikel lama, silakan carinya di sini. Kalau artikel-artikel lama biasanya ada di GStore. Nah, penggunaannya ini sama tadi, tinggal tinggal ketikkan keyword yang ingin dicari.
Kemudian jangan lupa filter tahunnya, dari tahun berapa yang mau diambil sampai tahun berapa. Kenapa cuma 2? Karena 2 saja ini, satu keyword itu bisa sampai ratusan ribu keyword hasil. Di store juga. Ini sudah ada judulnya, Tabe. Siapa yang sudah ada judul penelitiannya? Saya, Pak. Ada tema apa tema penelitiannya? Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal Kaledupa pada pembelajaran matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kaledupa. Kata kuncinya saja. Keywordnya misalnya gini, keyword apa yang mendukung teori dari penelitian kita. Misalnya saya penelitian tentang blended learning. Nah, saya keywordnya masukkan blended learning ke penelitiannya. Nah, misalnya kalau gini, ini kan blended learning secara umum. Nah, kalau kita baca kan, kalau kita lihat artikelnya kan banyak ini. Nah, saya sarankan kalau misalnya cari temanya, pertama cari SLR-nya dulu, atau systematic literature review-nya, biar kita tidak setengah mati baca. SLR itu jenis kalau di filter itu kalau misalnya kita pakai search-nya bisa pakai SLR atau bisa tanpa SLR, tapi di bagian artikel tipenya kita pilihnya review artikel. Jadi biasanya review artikel ini berisi tulisan yang berisi review dari artikel-artikel yang sudah terbit. Research metodologi. Nah, contoh ini. Jadi contoh ini formulanya natural gas, fossil fuel, solar, hydropower. Tentang pendidikan secara. Nah, contohnya ini mereview dari banyak artikel. Kalau kita lihat di sini banyak artikel dari akhirnya ketemu satu keyword COVID. Ini satu mana sih? Sektor lockdown policy industri pendidikan. Bicara yang pendidikan deh. Atau subjek areanya social science. Nah, contoh ini tentang membahas tentang augmented reality untuk umur K12, untuk pendidikan K12. Yang dilihat itu use-nya sama experience perspektifnya. Oke, gini, sekalian saya jelaskan juga. Karena ini berbayar, jadi kita tidak bisa lihat isinya. Nah, untuk mengakses, ini kan ada yang open access, ini bisa langsung dibuka.
ini open access semua. Tapi yang kayak tadi yang saya mau baca ini kan kalau kita buka itu harus login dulu untuk baca keseluruhannya. Nah, eh, kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman di sini ada Telegramnya, silahkan buka Telegramnya, kemudian add botnya namanya, ada tunggu dulu deh. Oke. Oke, silakan add botnya, ini SC Hub, SCU bot. Nanti tinggal paste, ini kan sudah ada linknya. Ini tinggal copy linknya, kemudian paste di Telegram. Sebenarnya untuk aplikasi webnya juga ini ada, aduh, nah ini sudah berhasil terdownload. Jadi kalau kita baca tadi, kenapa kan pakai daripada baca semua artikel sesuai dengan keywordnya, ini dari keyword ini kita disimpulkan, jadi artikel ini menyimpulkan dari beberapa artikel, research goal-nya apa, ada paper 534621 dari tahun 5342 Indonesia. Terus cari dulu berapa jumlah artikelnya. Oh, jadi artikel ini ada 6 pertanyaan intinya dari berapa artikel ini. N7. Dari, silakan dihitung sendiri identifikasi dari 714 artikel. Jadi kenapa saya sarankan tadi kalau cari artikel, cari dulu SLR-nya untuk baca sebagai referensi. Kalau mau cari, kemudian nanti baru mencari artikel penelitian. Jadi di keywordnya nanti silakan hilangkan SLR-nya, SLR atau Systematic Literature Review, atau bisa filter di bagian bawah sini, review artikel atau research artikel. Jadi harus diperjelas nanti carinya artikel apa. Kalau untuk baca-baca dulu, baca review artikel dulu, biar nggak setengah mati baca. Biasanya kan banyak artikel di sini. Kalau kita review artikel dulu, biasanya disimpulkan dari beberapa artikel yang sudah mereka teliti. Oke, jadi nanti ini kan di Science Direct ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang mau gratis, akses secara gratis, silahkan add ini, add botnya namanya SK Hub buat di Telegram.
Jadi sama juga tadi, sama tadi Digistore juga, Digistore juga sama. Misalnya ini yang mau di download, tinggal buka dulu kemudian copy linknya. Nah kayak gini, ini artikel-artikel lama. Oke, tadi saya share di grup itu, di grup WA-nya, ini ada tiga link, sorry. Ada tiga link yang bisa diakses untuk webnya. Nah, kenapa saya sarankan tadi pertamanya pakainya Telegram, karena ini kan aplikasi ilegal. SE bisa saja nanti akan mati dan berubah lagi jadi entah itu apa. Ini STRU. Dulu kalau nggak salah itu .pw yang aktif. Nah, sama tadi kalau misalnya versi webnya tinggal masukkan linknya di sini, kemudian open. Oke, ini kayaknya nggak ada filenya. Ini tidak, kan bisa di-download. Oh, yang bisa di-download ini, setahu saya kemarin ini hanya jurnal artikel yang bisa di-download. Kan biasanya ada, kalau kita klik ini ada dokumen book yang bisa di-download lewat SC Hub ini untuk jurnal artikel saja. Register yang tidak bisa di-download sekarang. Untuk saat ini kayaknya register belum bisa di-download. Jurnal artikel. Oh iya, nggak bisa di-download. Sampai sini ada mau ditanyakan, Tabe? Jadi tidak mesti, sebenarnya banyak pengindeks yang lain yang bisa kita gunakan, cuman karena Scopus, makanya saya langsung arahkan ke Science Direct. Di Mendeley juga kayaknya mengarahkan ke sini Science Direct. Elsevier. Oke, kalau tidak ada, lanjut lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau download buku, silakan aksesnya lewat libken.rs. Ini untuk buku-buku luar biasanya. Untuk buku nasional itu buku.
Jadi ada dua yang saya rekomendasikan. Pertama buku LIP, cuman buku LIP ini masih terbatas, hanya buku-buku yang dibeli lisensinya oleh LIP yang biasanya muncul di sini. Kemudian untuk buku-buku, kalau LibGen ini aplikasi ilegal juga. Buku ilegal juga, jadi RS-nya ini bagian belakang libgen.rs ini juga biasanya berubah-ubah. Tergantung disuspend atau tidaknya. Nah, cara penggunaannya ini tinggal pilih, bisa klik dulu untuk baca bagian depannya, atau langsung klik ini. Ada mirror 1, 2, 3, kalau satunya tidak mau, baru pindah ke 2. Di satu ini juga, mirror 1 ini nanti disuruh pilih, ini ada 4 tempat untuk mendownload. Pilih yang pertama dulu, kalau nggak bisa baru pindah ke link yang lain. Jadi bisa pakai libgen atau bisa juga ya. Benda aktif ini. Dan book fee lagi bermasalah kayak ini. Oke, selanjutnya untuk data pendukung, untuk jadi referensinya kita, ini ada portal untuk ada portal untuk mencari data. Nah, ini data ini dikeluarkan oleh pemerintah, data Indonesia dalam satu portal, tinggal dicarikan data apa yang mau dicari. Misalnya saya bisa Bovis. Jadi bisa cari di data.go.id atau bisa juga lewat databox kata.co.id. Ini portal berita yang menyajikan berita dalam format data. Jadi ini bisa juga dijadikan referensi. Kemudian ini ada BPS, Badan Pusat Statistik. Misalnya nanti
mau lihat berapa jenis kelamin dari suatu daerah, ini kan BPS pusat. Kalau nanti mau carinya untuk daerah tertentu, misalnya Parepare, BPS Parepare, tinggal ketikkan di Google, kemudian masukkan nama daerahnya sama keyword BPS. Nah, tiap tahun biasanya nanti ada, kalau bisa tiap daerah itu angka apa? Angka Parepare dalam angka biasanya itu ada di ini. Jadi tiap daerah ada apa? Ada websitenya tersendiri. Ini tinggal klik unduh, nanti tinggal cari data BPS. Enggak ada. Oh, bisa. Ini biasanya kota Parepare dalam angka. Nah, ini bisa dijadikan juga referensi. Kalau misalnya ini kan kita bergeraknya di pendidikan, yang data pendidikan sudah pasti ada di data Dapodikesman kalau tidak salah. Mana ya? Ini untuk data jumlah siswa dan jumlah guru sebagai dasar. Jadi ini beberapa referensi untuk mendukung penelitiannya kita. Jadi ada data-data yang bisa kita peroleh dari beberapa web resmi. Selesai. Selesai. Oke, selanjutnya ini ada, wah, hujan pantas sampai jaringan. Ini ada One Source ID, ini by Perpusnas, ini bisa kita gunakan untuk mencari, misalnya kita punya ada buku yang kita mau cari dan sudah tidak dijual lagi, dan biasanya yang buku-buku lama itu terarsip di perpustakaan. Nah, misalnya mau cari buku tentang ini blended learning, misalnya saya cari tentang buku tentang blended learning. Nah, ini buku tidak ada dijual, misalnya bukunya tidak dijual. Biasanya buku-buku itu ada di perpustakaan. Nah, ini membantu kita untuk mengetahui di mana buku itu ada. Kayak ini ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi misalnya dapat buku yang mau sekali dicari, ya silakan masukkan di sini One Source ID. Ya, kalau mau peroleh bukunya, ini tinggal hubungi orang terdekat yang tinggal di daerah ini, yang dekat dengan perpustakaan ini. Untuk saat ini, karena kita belum bisa pinjam-meminjam online. Hanya untuk tahu pool adanya di mana. Melihat online, oke ya, di sumber referensi dari artikel jurnal sampai sumber data ini sudah saya share. Nah, nanti tidak ada alasan lagi untuk mahasiswa tidak menggunakan referensi yang terpercaya. Jadi harus menggunakan referensi yang terpercaya.
Jadi yang tadi ada yang ditanyakan. Ini saya dua aplikasi web yang bisa kita gunakan untuk menyusun proposalnya atau menyusun penelitiannya. Pertama, apa penelitian map ini bisa kita gunakan juga untuk mendownload referensi, cuman masih sedikit referensi untuk disiplin ilmunya kita. Kalau lewat sudah banyak lewat PubMed. Boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Begini Pak, untuk pembuatan tesis ini, kira-kira apakah ada aturan berapa minimal referensi yang harus digunakan sebagai pendukung dari tesis yang akan kita buat? Terima kasih. Kalau jumlahnya setahu saya tidak ada. Itu tergantung pembimbingnya. Yang ada diatur tahunnya, tahun terbaru, 5 tahun terakhir. Sama yang diatur, yang ditargetkan itu, targetnya pasti kan ini referensi terpercaya dan berputasan. Ini baru kita mencari referensi dari sumber yang terpercaya. Karena di Google Scholar itu kan muncul semua dari seluruh portal. Sebenarnya Google Scholar kan lembaga mesin pengindeks juga Google Scholar. Nah, pemerintah bikin sendiri namanya tadi portal Garuda. Jadi sumbernya terpercaya ya. Kalau misalnya kita ambilnya dari portal Garuda, itu sudah jelas sumbernya. Yang memfilter kan Kemendikbud sendiri. Nah, untuk jumlah sih, sepengetahuan saya tidak ada aturannya, cuman ada aturan tahunnya saja, berapa tahun terakhir yang harus digunakan. Kecuali mungkin buku babon atau artikel atau teori dasarnya bisa menggunakan sebagai referensi tahun-tahun berapa lama. Selanjutnya lagi tadi open teknologi map ini pilihnya best disiplin, kemudian ketikkan keywordnya apa. Ini contoh saja, saya cari critical thinking, nanti munculnya seperti ini. Dia akan memetakan berdasarkan keyword-keyword yang mengikuti critical thinking ini. Jadi misalnya kalau banyak katanya sudah banyak yang meneliti tentang ini. Sebenarnya ada aplikasi lain juga untuk mengecek lebih dalam lagi apakah temanya kita itu sudah banyak yang diteliti atau tidak. Nah, contohnya ini critical thinking, instruction, higher education, sama critical spirit itu banyak yang teliti. Nah, kalau kita mulai di sini, tinggal klik ini, nanti di sebelah kanan dimunculkan artikel-artikel dalam cara ini. Nah, kalau mau download tinggal klik downloadnya PDF. Jadi membantu kita untuk, jadi ini kalau berdasarkan keywordnya ini satu keyword semua dengan critical thinking dengan turunannya higher education sama critical spirit. Kalau mau cari yang lain lagi,
critical thinking dengan bikin concept service. Ini misalnya ini kan tidak ada tombol downloadnya. Kalau tidak ada tombol downloadnya, buka saja artikelnya. Ya. Ini bermasalah. Ini kalau misalnya tidak ada tombol downloadnya, langsung buka web aslinya, biasanya langsung dari web asli bisa di-download. Tapi kalau misalnya dari web aslinya tidak bisa di-download, apalagi jurnal luar, bukannya pakai SCH, jadi downloadnya via ini SCH. Jadi kalau misalnya dapat artikel berbahasa artikel dari luar dan tidak bisa kita baca atau kita akses, coba open pakai ini SCH, tapi tidak semua. Namanya juga aplikasi aja, jadi mungkin beberapa minggu sampai ada yang request artikel itu untuk dimasukkan ke database-nya SCH. Jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk mencari artikel juga dan melihat keyword penelitian kita bagaimana dan apa turunan katanya. Nah selanjutnya ini critical thinking. Ini selanjutnya ada connected paper. Nah, misalnya kita dapat keyword critical thinking atau sudah punya artikel yang sebagai base-nya kita, sebagai referensinya kita. Ini kita lihat, bisa kita lihat atau petakan. Ini bisa kita petakan bahwa artikel yang kita jadi rujukan itu hubungannya dengan antara lain seperti apa. Nanti bisa di developnya relative workload. Nanti disusun berdasarkan tahun juga bisa. Atau berdasarkan paling banyak citasinya. Jadi contoh ini saya jadi tempat nih. Ya, ini jadi patokan kemudian ternyata ini critical thinking discourse. Nanti original papernya ini yang berhubungan di bagian bawah sini, yang berhubungan dengan penelitian ini. Jadi kalau misalnya dapat artikel nanti dimasukkan di sini artikelnya, kita cek hubungan dari antara artikelnya. Ini turunan penelitiannya di relative work itu sebelumnya di relative work. Sebenarnya sama juga kalau saya dua sekolah. Ini critical
connected paper ini bersama kalau kita kliknya ini, misalnya ketika klik ini, relate artikelnya ke data itu. Artikelnya relate sama ini, nanti munculnya kalau kita klik nanti akan muncul sampai tahun baru. Nah, misalnya dapatnya ini semua hampir sama sebenarnya konsepnya dengan ini yang di Google Scholar. Cuman di Google Scholar tahunnya itu biasa berantakan tahunnya. Kalau di sini nanti dipetakan tahunnya di sini. Jadi penelitian senumnya nanti disusun berdasarkan tahun, situasi atau tergantung kebutuhan yang apa. Jadi bisa membantu juga untuk menyusun penelitian kita dari penelitian sebelumnya. Kan biasa kita apa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitiannya kita. Jadi misalnya ini untuk masih bahasa Inggris. Oke, sampai sini dengan ditanyakan. Jadi kita belum masuk ke ini, ke materinya yang bawakan. Ini sampai jam berapa? Kesepakatan kami. Masrul, Iya, Bu. bagaimana nih? Sudah ini masuk ke materi. Nah, menjelaskan kita terlebih SOP ini. Sudah, Bu. Menjelaskan nih. Hah? Jelaskan saya kalau gitu. Yang ada tuh, yang presentasi. Iya. Kemarin si manajer berapa orang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ada ini bapak. Nah, ada saya lihat di bapak. Nah, ada juga ibu-ibu saya lihat. Nah, ada toh? Nah, ada. Nah, ada kan? Nah, ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada kan? Nanti merasa bapak-bapak, ada gitu. Mas, saya tahu aku Rizal tidak. Dia bukan bapak-bapak. Dia masih muda. Alim Al-Qadri. Saiful. Buka semua dulu di kamera tak kunci ni kira. Ada jadi kita. Jangan sampai setengah mati orang bicara baru. Tes tanya-tanya. Kalau materi guys sebentar aku tanya ini hati-hati sini di jalan. Oke, ini bagus background kita ada galonnya, ada yang haus. Baik wajahku hilang. Hilang ke wajahku. Baik dulu. Biar begini deh wajahku deh. Tidak bagus sih backgroundnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah materi salam dek. Ini saja dah supaya tidak terbias keduanya. Apanya lagi gitu? Backgroundnya. Baik, saya presentasikan apa yang referensi manajer. Kenapa mesti kita menggunakan referensi manajer? Kelihatan ya? Sudah kelihatan presentasinya? Ya, sudah. Nah, ya. Oke. Nah, ini dia. Ada beberapa sedikit saja saya mau menjelaskan ya, 15 menit, 10 menit lah. Karena saya yakin juga kalian sudah, oh ini masih 2020 ini
sudah lama ini reference manager. Yakin kalian ini apa? Tunggu Kak Nana. Saya masih di kampus ini. Oke, strategi. Tunggu dulu. Kenapa begini? Strategi publikasi. Ada di sini deh. Oke, perusahaan jurnal dan penggunaan aplikasi referensi manager. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Surya tentang mau cari di mana sih? Nah, kenapa pasti kita menggunakan referensi manager? Kenapa kita mesti mencari artikel di berbagai situs? Karena memang bahasa proposal itu yang baik dan lengkap karena hampir 20-30% itu cerita dari jurnal. Kita berasal dari jurnal. Jadi istilahnya kajian teorinya ya. Karena kan ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam proposal. Yang pertama adalah kajian teori, yang kedua kajian landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Nah, itu yang 3 hal itu yang harus kita. Kenapa? Karena kita ini ilmiah, bukan asal nulis, tetapi semua harus ada dasar. Oke, kita harus melakukan riset yang baik, tidak asal data-datanya dimanipulasi misalnya, tapi kita harus melakukan riset yang baik. Kenapa? Karena ini akan menjadi rekomendasi untuk riset selanjutnya. Kalau salah riset, salah rekomendasi, salah pemberian tindakan, itu hasilnya menjadi fatal. Sama saja kalau umpamanya salah memberikan resep obat, nah akibatnya kan fatal, sakit kepala tapi dikasih obat sakit perut, nah fatal. Nah, kita harus memahami sekarang publikasi di era digital. Pahamilah hal-hal tentang publikasi di era digital. Nah itu. Kemudian harus ada prioritas ya. Tulis artikel dengan prioritas melihat kelayakan hasil riset yang terbaru dan kompetitif. Itu kalau riset, kalau kita gunakan dalam proposal itu 5 tahun terakhir. Kecuali buku itu 10 tahun terakhir bisa, atau tidak ada buku walaupun dia sudah lama ya, tidak ada buku yang terbit setelahnya itu bisa digunakan. Oke. Tapi kalau artikel itu 5 tahun terakhir. Oke. Gunakan salah Mama ajar dulu sebentar dulu. Baik, gunakan jasa Grammarly untuk cek ya, kita gunakan proofreading Grammarly untuk mengecek kita punya tulisan. Kemudian kita manfaatkan tools, gunakan aplikasi yang memudahkan untuk memanage referensi dan bibliografi, Zotero, Mendeley, Endnote, dan lain-lain. Nah itu tadi yang inilah nanti pokoknya nanti ada di sini nih, di menggunakan aplikasi yang memudahkan memanage referensi dan bibliografi. Tapi kita kan fokusnya ke Zotero, walaupun banyak aplikasi lain yang bisa kita gunakan seperti Mendeley, Endnote, dan sebagainya. Nah ini yang yang tentang ini tadi kenali, pahami publikasi di era digital. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan itu, ada Google Scholar, Scopus, Index Copernicus, EBSCO, dan seterusnya ya. Nah, ini Anda harus pahami nih, ada OJS, Identical, Turnitin, ada Identify, dan sebagainya. Nah, untuk era digital, yang ada sekarang artikel digital, sistem jurnal online, publikasi online, dan sistem indeks online. Semua serba online sekarang. Yang cetak tidak lagi diperhatikan.
Bukan berarti tidak ada ya, masih ada ya, karena kayaknya masih ada YSN untuk cetak ya. Tetapi semua saat ini serba digital dan itu sangat memudahkan. Nah, yang perlu juga kita perhatikan adalah isu riset dan publikasi di 4.0. 4.0 digitalisasi data, penyimpanan dan sharing data, big data. Kemudian publikasi daring, indeksasi dan reputasi, dan etika. Nah, ini kan jelaskan satu-satu nih gimana isu riset dan publikasinya di 4.0. Nah, ini indeksingnya ya, quartile jurnal untuk melihat kualitas jurnal. Jadi kita harus memilih jurnal, memilih referensi terpercaya yang berreputasi, cari kepada jurnal-jurnal yang terindeks pada lembaga pengindeks seperti Scopus, Thomson Reuters. Selanjutnya perhatikan kuartilnya, H-indeksnya dan impact factor. Sekarang yang SDR-nya juga harus perhatikan ya. Nah, kuartil, H-index, kuartil saya lagi kisah 1, 2, 3, kemudian H-indeksnya berapa, impact faktornya, impact faktornya itu harus diperhatikan bahwa ini dengan perhatikan keempat indikator ini akan menunjukkan bahwa jurnal yang kita download atau yang kita buka itu berkualitas. Nah, ini H-index nanti kakak sudah jelaskan ini ya. Indeks reputasi. Nah, ini limiting identified untuk mendeteksi plagiasi. Biasanya kalau sudah mau diterbitkan itu di limiting dulu kita punya artikel. Saya buru-buru ya karena saya harus pulang. Membangun dan menjaga integritas ini sangat penting, tanggung jawab pribadi dan komunitas. Kemudian high level academic excellence. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan adalah pelanggaran etika, cheating, atau nyontek, plagiarisme, mengambil milik orang lain, dan falsification atau berbohong terhadap data ya. Kemudian ini yang bahaya juga plagiarisme, ada juga plagiarisme ya. Kemudian jurnal berbasis menjunjung tinggi etika. Nah, ini banyak jadi kelas kalau cheating, copy paste, plagiarisme. Kemudian kita mengambil keputusan konten pribadi, publikasi kembar, sekarang susah karena cepat terdeteksi ya. Kemudian berbohong tentang data tulisan, berbohong tentang pengelolaan. Nah, ini sering terjadi nih. Nah, itu ada undang-undangnya loh itu. Dan sanksinya berat. Nah, ini sanksinya ini denda 2 juta dan pembayaran jasa. Nah, ini tadi sudah dikasih tahu Kak Surya, udah usah ingin ya. Surya sudah ya. Portal pencarian artikel ada sekolah, ada Google, ada portal Garuda, Scrosse, itu sudah kayak tadi. Nanti juga kirimkan link-linknya ya. Open access jurnal juga ada. Nanti Kak Surya akan kirimkan link-linknya. Nah, ini untuk registrasi ke sekolah, tapi mereka ya harus punya email institusi seperti wnm.asa.id, dan saya yakin semua punya email institusi. Kalau tidak punya, minta ya, karena Anda punya hak untuk memperoleh email institusi itu sebagai mahasiswa. Kemudian ini registrasi perpustakaan, silakan lakukan registrasi Perpusnas. Ini banyak sumber-sumber yang bisa kita download, bisa buka sesuai dengan kajian adik-adik sekalian. Nah, cukup pengantar saja dari saya ya. Mungkin terserah kakak mau lanjut atau tidak. Ini bisa dipercepat ya, bisa dipercepat kalau sepakati dan ada waktu. Tetapi bisa juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Ini hasilnya Ati Setiawan Juliana Bahar, ada orangnya. Saya screenshot dulu. Oh, Ati lagi jalan. Pak Abbas Setiawan, Abbas. Iya, Bu. Ada Jeki. Iya. Nggak nampak, Ki. Oke. Oh, ada Mi. Oke. Oke, kita screenshot dulu. Jangan lupa senyum bahagia.
Apa senyum Ki supaya tambah ya. Teko soblong lagi. Aduh tunggu nah. Oke. Jadi itu ya, nanti kita akan kalau sudah tahu boleh melapor bahwa saya sudah paham dan sudah mahir, tidak usah lagi mengikuti ini. Ini ternyata ada bapak-bapak satu di Nur Rahmat. Nur Rahmat ini bapak-bapak. Atau apa sih ini bapak-bapak ya? Jadi itu ya, bagi yang sudah tahu boleh melapor. Sudah paham ini terus saya ikut lapor. Nanti kita tinggal tes saja. Kawan sudah paham yang kita tes saja. Tes praktek dan tugas, kumpulkan tugas baru kita kasih nilai. Oke. Saya serahkan ke Asrul. Saya mohon maaf saya ulangi nih, anak saya sudah nangis. Ya, saya izin. Nanti sepakati saja kapan ketemunya dia. Ketemunya lagi. Bisa juga jam 6 subuh boleh. Mana boleh jam 6. Pokoknya ada saja itu. Oke, saya mulai kembalikan. Selesai Bu. Selesai untuk hari ini atau Sampai jumpa lagi. Info saja kapan lagi selanjutnya.